otomatis Kalimantan Timur ikut disorot begitu ya. Nah, saya sih berharap, eee perpindahan ini akan smooth dalam arti juga dinikmati penduduk asli Kalimantan Timur ya. Jadi kita tidak berharap apa yang pernah terjadi di DKI itu terjadi di, eee, IKN ya, di mana penduduk-penduduk asli dalam hal ini di DKI itu, suku Betawi itu menjadi terpinggirkan, di mana mereka menjadi minoritas dan kemudian suku pendatang menjadi mayoritas. Nah, mudah-mudahan suku Dayak yang sekarang masih menjadi majority di wilayah Kalimantan, itu tetap dapat mempertahankan hak-hak budaya, hak-hak adatnya, dan mereka berkembang sesuai dengan kewarganegaraan dan tetap menjadi, apa ya, memiliki peran dalam kehidupan di ibu kota baru nanti ya. Semoga mereka tidak terpinggirkan ya, mereka tetap menikmati karena pemindahan ibu kota dan sebagainya, itu adalah salah satu upaya untuk memeratakan pembangunan dan itu jangan sampai terjadi justru peminggiran, kelompok-kelompok adat, ya itu yang kita inginkan. Tapi dari seluruh paparan 6 kelompok kita menunjukkan bahwa negara kita itu bentuknya adalah negara kesatuan. Negara kesatuan di mana dalam power sharing, pembagian kewenangan, itu ada otonomi daerah. Ada sebagian wewenang dari pemerintah pusat itu diberikan kepada daerah supaya daerah dapat mengembangkan kesejahteraan masyarakatnya, lebih menyentuh masyarakatnya dengan adanya kewenangan ini. Tentu saja pemerintah pusat masih memegang bidang-bidang tertentu, moneter, lalu hukum nasional seperti tadi sudah dijelaskan, dari provinsi apa tadi, Bali ya, Bali, Jawa Tengah tadi menunjukkan ya bahwa, walaupun apa namanya, provinsi sudah memiliki kewenangan, pemerintah lokal, kabupaten, kota memiliki kewenangan, tapi pemerintah pusat masih berkewenangan untuk hal politik luar negeri, agama, hukum nasional ya, lalu keuangan, ABRI dan tentara ya, itu upaya ini adalah supaya persatuan Indonesia itu tetap dengan memperhatikan bahwa kita wajib bekerja dan supaya rakyat Indonesia itu lebih dekat pada pemerintahnya. Dulu sebelum ada, otonomi daerah, kesannya itu pemerintah pusat dengan rakyat itu jauh sekali, ya, karena yang berkuasa penuh pemerintah pusat. Sekarang dengan adanya otonomi daerah sampai level kabupaten kota, diharapkan rakyat itu semakin menikmati buah-buah ekonomi, semakin dapat berdemokrasi karena mereka memilih sendiri ya, bupati, wali kota, DPRD-nya mereka pilih sendiri. Nah, itu diharapkan nanti proses demokrasi, proses kontrol terhadap pemerintah daerah itu jauh lebih efektif dengan adanya otonomi daerah, ya. Tapi di satu sisi dengan adanya otonomi daerah, daerah juga dituntut selain menerima APBN, ya, yang di mana tiap penghasilan tiap daerah itu harus di-store di pusat, pusat kemudian membaginya ke seluruh pemerintah daerah, tapi pemerintah daerah sekarang ini juga dituntut untuk mencari uang sendiri yang disebut dengan APBD, ya. Nah, inilah terjadi banyak sekali kekisruhan di mana daerah-daerah yang tidak kreatif, mereka akan dengan cepat meningkatkan pajak daerah, ya. Kemudian, memarket, sumber-sumber air sehingga rakyat setempat tidak kebagian air. Nah, ini menunjukkan bahwa dengan adanya otonomi daerah, itu belum semua wilayah atau daerah itu menjadi sejahtera, ya. Terutama untuk daerah-daerah di mana kepala-kepala daerahnya itu belum bisa mengeksplor sumber daya manusia maupun sumber daya alam, yang ada hanya menaikkan pajak, pajak daerah tentunya ya di sini. Nah, berikutnya adalah dengan otonomi daerah ini sebetulnya adalah tujuan akhirnya adalah memperkuat yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia, ya. Nah, ini dengan ini teman-teman jadi tahu ya bahwa negara kita itu struktur, administrasinya itu ada pemerintah pusat, pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu dibagi dua, ada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Nah, beginilah cara negara kita itu diatur. Jadi Anda menjadi tahu ya, kenapa harus punya KTP ya. KTP itu menunjukkan bahwa Anda itu penduduk suatu daerah. Tapi dengan KTP ini Anda diakui sebagai warga negara. Nah, dengan menjadi anggota
penduduk suatu daerah, teman-teman memiliki difasilitasi misalnya BPJS ya, pendidikan dan sebagainya. Tapi catatan hak itu diterima di daerah tersebut ya. Jadi misalnya Bu Agnes KTP-nya Surabaya, nah BPJS-nya berlaku di Surabaya. Apakah Bu Agnes yang di Jakarta ini bisa menggunakan BPJS? Tentu saja sangat-sangat bisa ya, terutama untuk penyakit-penyakit gawat darurat. Tapi berlakunya benar-benar itu adalah di daerah di mana kita itu tinggal ya, domisili, namanya domisili. Nah, ini menunjukkan bahwa kita itu penduduk suatu daerah, kabupaten, kota, sekaligus kita warga dari organisasi yang lebih besar yaitu negara ya. Dengan inilah kita nanti jadi tahu kenapa kita bayar pajak kok double-double misalnya. Iya, karena ada pajak yang masuk ke kas daerah, ada pajak yang masuk ke kas pusat misalnya seperti itu ya. Jadi kita semakin tahu bahwa menjadi warga negara pertama adalah warga negara Indonesia, yang kedua kita sekaligus menjadi penduduk suatu daerah ya, di mana kita lebih dekat dengan bupati, wali kota, ya anggota DPR ya. Jadi kalau teman-teman itu nanti berada di Bekasi ya, di mana kamu tinggal di Bekasi, jalan-jalannya kok lobang-lobang, kok lampu-lampunya redup, kalau malam ini kan bahaya, banyak kejahatan. Kalian nggak bisa menyuarakan suaramu ke pemerintah pusat, ya DPR pusat nggak bisa. Kamu harus menyuarakan ini ke DPRD Bekasi, ya. Jadi jangan salah alamat, ya. Di mana pemerintah pusat, DPR pusat itu memiliki kewenangan sendiri, sementara DPRD memiliki kewenangan sendiri. Misalnya urusan sampah di RT RW-mu, ini ngomong ke siapa? Ada gangguan tadi ketertiban keamanan di sekelilingmu, itu nggak bisa ke pemerintah pusat. Kamu harus ke wali kota atau bupati atau ke DPRD, ya. Jadi tidak semua urusan kamu ke pusat. Tadi udah disebutkan, tapi kalau misalnya ada kerukunan umat beragama dan sebagainya, nah itu bisa ke DPR pusat dan sebagainya, karena itu adalah urusan-urusan pusat. Tapi kalau ada masalah kriminalitas, tadi sudah ada ya yang mengulas tentang kepolisian, larinya ke polisi setempat. Kamu nggak bisa lari ke Kapolri misalnya, karena Kapolri itu hanya fungsinya mengkoordinir seluruh kepolisian di seluruh Indonesia. Kalau ada kejadian tertentu pada saat tertentu, maka yang berwenang adalah Polresta, ya, ada di kota atau di kabupaten masing-masing, ya. Jadi di sini semakin tahu ya bagaimana kita menjadi warga negara yang baik karena kita tahu apa yang diurus pemerintah pusat, apa yang yang diurus pemerintah daerah. Oke, baiklah. Terima kasih teman-teman. Saya akan akhiri. Nanti saya akan mengisi Mas ya, untuk minggu depan itu ada tugas, jadi nanti akan saya infokan di WA Group, itu ada tugas yang harus kalian kerjakan ya. Baiklah, saya akhiri, dan untuk teman-teman yang beragama